Selamat datang para sahabat Satria Nusantara. Selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas mitos pembangunan Masjidil Haram di Mekah. Masjidil Haram adalah masjid terbesar di dunia yang berlokasi di pusat kota Mekah, Arab Saudi. Masjidil Haram merupakan bangunan tersuci yang dibangun mengelilingi Ka'bah dan menjadi arah kiblat bagi seluruh umat Islam di dunia ketika melakukan sholat. Disebut Masjidil Haram, artinya masjid tersebut haram dimasuki oleh orang-orang kafir. Keberadaan Masjidil Haram tercantum dalam sejumlah ayat di kitab Al-Quran dan disebutkan sebanyak 15 kali dalam 7 surah Al-Quran. Beberapa surah di Al-Quran yang menyebutkan Masjidil Haram antara lain: 1. Surah Al-Isra ayat pertama. Subhanallazi azra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsalazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir, yang artinya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. 2. Surah Al-Taubah ayat 28 yang berbunyi: Ya ayyuha lazina amanu inna namal musyrikuna najasun fala yakhrabul masjidal harama bada amihim haza wa in khiftum ailatan fasaufa yuknikumulahu min fadli insya innalaha alimun hakim, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram sesudah tahun ini. Surah lainnya yang menyebut keberadaan Masjidil Haram antara lain Surah Al-Fat ayat 25 dan 27, Surah Al-Baqarah ayat 144, 149, 150, 191, 196 dan 217, Surah At-Taubah ayat 7 dan 19, Surah Al-Maidah ayat 2, Surah Al-Anfal ayat 34, dan Surah Al-Hajj ayat 25. Dalam hadis Sahih Bukhari disebutkan pembangunan Masjidil Haram sudah terjadi sejak Adam turun dari surga ke bumi. Masjidil Haram dinyatakan sempat hancur akibat air bah
pada zaman Nuh. Beberapa abad kemudian, Allah memerintahkan Ibrahim atau Abraham dan anaknya Ismail untuk membangun sebuah bangunan atau masjid di tengah perempatan kota Mekah untuk dijadikan tempat beribadah. Masjidil Haram lalu dijaga oleh para keturunan Ismail. Dengan demikian, menurut Al-Quran dan hadis sahih Bukhari, Masjidil Haram sudah ada pada zaman Adam, zaman Ibrahim dan Ismail. Muncul pertanyaan, apakah benar Masjidil Haram adalah masjid yang sudah ada sejak zaman Adam, Ibrahim, dan Ismail seperti yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis sahih Bukhari? Apakah benar Masjidil Haram adalah masjid pertama yang didirikan atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, alias Allah SWT di atas muka bumi? Apakah benar Masjidil Haram sudah ada pada zaman Muhammad dan Muhammad sering melakukan ibadah sholat di masjid tersebut? Let's check it out. Kita bahas. Di Arab Saudi ditemukan prasasti atau inskripsi Taif yang ditulis dengan huruf Hijazi dan berbahasa Arab. Prasasti Taif bertarik tahun 78 Hijriah. Jika dikonversikan dengan tahun Masehi, maka tahun 78 Hijriah sama dengan tahun 697 atau 698 Masehi. Prasasti atau inskripsi Taif ditulis di atas batu dengan ukuran 91 kali 131 cm. Inskripsi ini adalah salah satu dari 60 inskripsi Arab yang ditemukan di wilayah Huma al-Numur, barat laut Taif, Arab Saudi. Inskripsi ini terletak di wilayah Al-Hada di sebelah Wadi Muharram Mikhat di Taif. Kota Taif memiliki dua tempat untuk ihram bagi orang-orang yang melakukan ibadah haji ke Mekah, yakni Wadi Muharram Mikhat di Al-Hada, dan yang lain adalah Al-Manasi Haran Mikhat di jalan menuju Mekah Al-Taif. Inskripsi atau prasasti ini bukti sejarah tertua dalam Islam berupa pengucapan dua kalimat syahadat secara lengkap. Catatan dalam inskripsi memberikan informasi kapan pembangunan Masjid Al-Haram atau Masjidil Haram di Mekah dilakukan. Terjemahan isi prasasti
adalah sebagai berikut. Al-Rayyan bin Abdullah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan dia bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Ditegaskan kembali bahwa orang yang datang untuk bersaksi hal tersebut, maka Allah akan mengasihi Al-Rayyan. Semoga Allah mengampuninya dan menuntunnya ke pintu surga. Aku menyatakan dia berada di jalan syahid. Amin. Prasasti ini dibuat pada tahun 78 Hijriah yang merupakan tahun pembangunan Masjidil Haram. Dalam prasasti Taif secara jelas dan tegas disebutkan bahwa Masjidil Haram dibangun pada tahun ke-78 Hijriah atau 697 sampai 698 Masehi, dan prasasti ini dikeluarkan pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Prasasti Taif ini menggugurkan klaim yang tertulis dalam Al-Quran dan hadis Sahih Bukhari yang menyatakan bahwa Masjidil Haram dibangun pada zaman Adam dan dibangun kembali oleh Ibrahim atau Abraham dan anaknya Ismail. Prasasti Taif juga merontokkan klaim bahwa Muhammad sering mengunjungi Masjidil Haram untuk melakukan sholat. Dengan mengacu pada keterangan pada prasasti Taif, maka Masjidil Haram belum ada pada zaman Muhammad, karena Muhammad meninggal tahun 10 Hijriah atau pada tahun 632 Masehi, sedangkan Masjidil Haram baru dibangun pada tahun 78 Hijriah atau tahun 697 atau 698 Masehi. Muslim berupaya melakukan tahiyah dengan cara mengaburkan isi prasasti Taif. Dalam prasasti Taif tertulis kata bunia. Bunia dalam bahasa Arab artinya dibangun dan bukan dibangun kembali. Para ulama Islam berupaya melakukan penyesatan dengan mengganti kata bunia menjadi yueda binawuha yang artinya dibangun kembali. Tahiyah atau dusta ini ingin mengarahkan bahwa Khalifah Abdul Malik bin Marwan yang memugar atau membangun kembali Masjidil Haram. Inskripsi atau prasasti Taif secara jelas menyebut kata bunia yang artinya dibangun dan bukan berarti dibangun kembali. Kata bunia kemudian berkembang menjadi bana. Dalam bahasa Arab Andalusia atau bahasa Arab yang kemudian berkembang di Spanyol dan Portugal, maka kata bunia atau bana menjadi albanil dalam bahasa Spanyol dan alfenel dalam bahasa Portugal. Baik albanil
maupun al-fanal artinya adalah pembangunan atau pengerjaan bangunan atau pekerjaan konstruksi bangunan. Pembangunan Masjidil Haram pada tahun 78 Hijriah atau tahun 697 hingga 698 Masehi dilatar belakangi oleh pemberontakan Gubernur Petra, yakni Abdullah ibn Zubair kepada Khalifah Abdul Malik bin Marwan pada tahun 687 Masehi. Abdullah ibn Zubair menghancurkan Ka'bah di Petra, Yordania, lalu mencuri batu hitam meteor Hajar Aswad dan membawa lari. Petra di Yordania adalah kiblat bagi orang-orang Arab keturunan Bani Quraisy. Abdullah ibn Zubair membawa lari ke arah selatan, yakni menuju ke Mekah, diikuti para perempuan dan anak-anak serta para pengikutnya. Namun Abdullah ibn Zubair dan putranya kemudian dibunuh oleh tangan kanan Khalifah Abdul Malik bin Marwan, yakni gubernur Irak yang bernama Al-Hajjaj bin Yusuf pada tahun 692 Masehi di Petra, Yordania. Karena batu hitam meteor Hajar Aswad dibawa ke selatan, yakni ke Mekah, maka orang-orang keturunan Bani Quraisy mengikutinya karena mereka percaya bahwa dimanapun batu hitam meteor Hajar Aswad itu berada, maka di situ pula Allah SWT hadir di tempat tersebut. Setelah Abdullah ibn Zubair dan putranya dibantai dan pemberontakan mereka dipadamkan, maka Abdul Malik bin Marwan berpikir untuk mendirikan sebuah bangunan atau rumah guna meletakkan batu hitam meteor Hajar Aswad. Abdul Malik bin Marwan dengan segala kekayaannya yang sangat melimpah lalu membangun apa yang sekarang dikenal sebagai Masjidil Haram untuk menaungi batu hitam meteor Hajar Aswad dan juga menaungi Ka'bah pada tahun 697 atau 698 Masehi atau pada tahun 78 Hijriah. Peristiwa pembangunan Masjidil Haram diabadikan dalam inskripsi atau prasasti Taif. Dengan demikian, prasasti Taif memberikan informasi kapan sebenarnya Masjidil Haram yang merupakan masjid terbesar di dunia tersebut dibangun. Dari prasasti atau inskripsi Taif, maka bisa disimpulkan. Pertama, Masjidil Haram belum ada pada zaman Adam, pada zaman Ibrahim atau Abraham, dan Ismail. Kedua, Masjidil Haram belum ada pada zaman Muhammad, zaman Abu Bakar, zaman Umar bin Khattab, dan zaman Utsman bin Affan. 3. Masjidil Haram dibangun oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari Bani Umayyah pada tahun 75 Hijriah atau pada tahun 697 atau 698 Masehi.
Keempat, Al-Quran yang menyebutkan keberadaan Masjidil Haram dalam 7 surah sebanyak 15 kali, berarti ditulis atau dibuat pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Al-Quran ditulis atau dibuat setelah tahun 697 atau 698 Masehi atau lebih dari 66 tahun setelah kematian Muhammad. Hal ini diperkuat dengan penemuan mushaf atau manuskrip Al-Quran tertua, yakni mushaf Sana'a pada tahun 1972 yang juga menggunakan huruf Hijazi yang sama seperti huruf yang digunakan dalam penulisan prasasti Taif. Hayo, kalian lebih percaya yang mana? Percaya pada yang tertulis di kitab Al-Quran dan hadis Sahih Bukhari, atau percaya yang ditulis pada batu prasasti? Menurut kalian, para sahabat Satria Nusantara, apakah batu prasasti bisa bertakhiyah atau berdusta? Mana yang lebih benar? Perkataan Allah atau apa yang tertulis dalam prasasti Taif? Silakan ditulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Demikianlah sejarah pembangunan Masjidil Haram yang didirikan pada zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan pada tahun 78 Hijriah atau tahun 697 hingga 698 Masehi. Jangan lupa untuk like, memberikan komentar, men-share, dan men-subscribe channel ini. Anda juga dapat memberikan masukan, saran, dan usulan untuk pembahasan video-video selanjutnya. Sampai jumpa dengan video-video berikutnya. Salam dari admin Satria Nusantara.